Terus, Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih sayang, salam cinta kasih, salam kesejahteraan, salam keberkatan bagi semua yang menonton. Oke, tekan tombol subscribe-nya. Kami dari Mohasa Channel akan bercerita tentang tokoh-tokoh sufi mengenai sejarah kehidupan dan serta karomahnya yang dikarang oleh Asripin SAG. Ya, bab 1 dulu, kita tentang sejarah pertumbuhan tasawuf. Sebenarnya kehidupan sufi terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW, di mana kehidupan beliau sehari-hari terkesan amat sederhana dan menderita, di samping menghabiskan waktunya untuk beribadah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beliau diangkat sebagai Rasulullah, beliau seringkali melakukan kegiatan sufinya dengan melakukan uzlah di Gua Hiro selama berbulan-bulan lamanya, sampai beliau menerima wahyu pertama saat diangkat sebagai Rasulullah. Beliau resmi diangkat sebagai Nabi utusan Allah. Keadaan dan cara hidup beliau masih ditandai oleh jiwa dan suasana kerakyatan. Meskipun beliau dalam lingkaran kehidupan yang serba dapat terpenuhi semua keinginan lantaran kekuasaan sebagai Nabi dan sebagai kekasih Tuhan. Pada waktu malam, Nabi Muhammad jarang sekali tidur. Waktunya dihabiskan untuk bertawajuk pada Allah dengan berbanyak zikir padanya. Tempat tidur Nabi Muhammad SAW terdiri dari balik kayu biasa dengan alas tikar dari daun kurma. Tidak pernah memakai pakaian yang terdiri dari wol, meskipun Rasulullah SAW mampu membelinya. Pendek kata, Rasulullah hidup secara sederhana meskipun pangkatnya sebagai Nabi dan Rasul, dan tidak hidup bermewah-mewah. Kemudian kehidupan Nabi semacam ini ditiru oleh para sahabatnya, tabi'in, dan terus turun-temurun sampai sekarang. Bahkan para sahabat beliau banyak yang melakukan kehidupan sufi dengan hidup sederhana dan selalu bertakarub dengan Allah. Kehidupan mereka sederhana, bahkan kekurangan, tetapi di dalam dirinya memancar sinar kesemangatan beribadah. Tampak dalam kehidupan para sahabat beliau, misal Abu Hurairah, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu, Abdullah bin Umar dan sebagainya. Dicontohkan kehidupan Abu Hurairah dalam sejarah sebutkan beliau tidak punya rumah, hanya tidur di emperan Masjidil Haram Mekah. Pakaiannya hanya satu melekat di badan, makanya tidak pernah merasa kenyang, bahkan sering tidak makan. Sampai suatu ketika beliau duduk-duduk di pinggir jalan seorang diri, ia sangat lapar. Tak kala Abu Bakar lewat di situ, ia bertanya apa yang harus dibacakan dari Al-Quran untuk menekan laparnya. Abu Bakar tidak menjawab. Kemudian berjalan terus. Kemudian lewatlah Umar bin Khattab. Abu Hurairah meminta pula padanya ditunjukkan ayat Al-Quran yang dapat menahan laparnya. Umar pun tidak dapat berbuat apa-apa dan meneruskan perjalanannya. Kemudian lewatlah di situ pula Rasulullah SAW. Nabi tersenyum melihat Abu Hurairah. Nabi tersenyum karena mengetahui apa yang terkandung dalam dirinya. Yang saat di mukanya, Nabi mengajak Abu Hurairah mengikuti. Tak kala sampai di rumah, Nabi mengeluarkan sebuah bejana susu dan disuruh minum pada Abu Hurairah hingga ia tidak dapat menghabiskannya. Dengan mujizatnya Rasulullah SAW. Jadi itu tidak habis-habis susunya. Satu contoh lagi adalah yang terjadi pada sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Suatu hari Salman Al-Farisi mengunjungi rumah Abu Darda yang telah dipersaudarakan Nabi dengan dia, maka didapatinya bermurung, tak bergembira seperti biasanya. Tak kali ditanya, istrinya menceritakan bahwa Abu Darda sejak ingin meninggalkan segala kesenangan dunia, dia ingin meninggalkan makan dan minum karena dianggapnya dapat mengganggu ibadah dan takwanya pada Allah. Mendengar cerita tersebut, Salman Al-Farisi murka, lalu sambil menyajikan makan kepada Abu Darda berkata dengan geramnya, "Aku perintahkan kepadamu supaya kamu makan sekarang juga."
Abu Darda memakan. Tak kala waktu tidur, Salman memberi perintah lagi, aku perintahkan kepadamu supaya engkau pergi beristirahat dengan istrimu. Dan tak kala sampai waktu sembahyang, ia membangunkan saudaranya itu sambil berkata, hai Abu Darda, bangunlah engkau sekarang dari tidurmu, dan sembahyanglah engkau mengagungkan Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kepada Abu Darda dijelaskan oleh Salman dengan katanya, kuperingatkan kepadamu bahwa beribadah kepada Tuhanmu merupakan suatu kewajiban. Merawat diri pun merupakan suatu kewajiban. Melayani keluargamu itu pun merupakan suatu kewajiban pula untukmu. Penulis segala kewajiban itu menurut haknya masing-masing. Tak kala keesokan harinya, kelakuan dari Abu Darda dilaporkan Salman kepada Rasulullah. Nabi Muhammad SAW berharap benar sungguh apa yang dikatakan Salman. Begitulah kehidupan sufi yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan diikuti pula orang tabi'in sampai turun-temurun pada generasi selanjutnya hingga sekarang. Sedang di antara sahabat Nabi SAW yang mempraktikkan ibadah dalam bentuk tarekat ini adalah Hudzaifah al-Yamani. Dan perkembangan sufi ini kemudian dilanjutkan oleh para generasi dari kalangan tabi'in. Di antaranya adalah Imam Hasan al-Basri, seorang ulama besar tabi'in, murid dari Hudzaifah al-Yamani. Beliau ini yang mendirikan pengajian tasawuf di Basrah. Di antara murid-muridnya adalah Malik bin Dinar, Sabit, Albani, Ayub As-Satyani, dan Muhammad bin Wasik. Setelah berdirinya madrasah tasawuf ini, disusul pula dengan berdirinya madrasah tempat lain seperti di Irak yang dipimpin oleh Said bin Musayyab dan di Khurasan yang dipimpin oleh Ibrahim bin Adam. Dengan berdirinya madrasah ini menambah jelaslah kedudukan dan kepentingan tasawuf dalam masyarakat Islam yang sangat memerlukannya. Sejak itulah pelajaran ilmu tasawuf telah mendapatkan kedudukannya tetap dan tidak akan terlepas dari masyarakat Islam sepanjang masa. Pada abad-abad berikutnya ilmu tasawuf semakin berkembang sejalan dengan perkembangan agama Islam di beberapa daerah. Bahkan menurut sejarah, perkembangan agama Islam ke Afrika, ke pelosok Asia yang luas, Asia kecil, Asia Timur, Asia Tengah, sampai ke negara-negara yang berada di tepi lautan Hindia. Semuanya dibawa oleh propaganda Islam dari kaum tasawuf. Sifat-sifat dan cara hidup mereka sangat sederhana. Kata-kata mereka mudah dipahami, kelakuannya sangat tekun. Mereka sangat tekun beribadah. Semuanya lebih menarik dari ribuan kata-kata yang hanya teori. Mereka sebenarnya adalah mujahid Islam yang sebenar-benarnya. Mereka merupakan sukarelawan yang ikhlas, yang beribu-ribu jumlahnya, bahkan berpuluh-ribu yang telah menyerahkan segala apa yang ada padanya, harta jiwanya sekalian untuk membela agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Lewat orang-orang sufi ini, karena gerakan mereka mendekati gerakan nabi-nabi atau wali-wali atau aulia-aulia, wali bin aulillah, maka orang yang dihadapinya baik khalifah, raja-raja, pembesar-pembesar raja, dan orang-orang awam takut dan hormat kepada mereka, sebab ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala